Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah yang terindah, Engkaulah yang paling luar biasa. Engkaulah Tuhan kami yang begitu baik memberkati hidup kami seluruhnya. Terima kasih Bapa atas keselamatan hidup yang kekal yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Sejak kami percaya kebenaran itu, kenyataan itu menjadi motivasi yang terbesar bagi kami untuk menjalani hidup senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada hari ini, di hari yang Tuhan pilihkan bagi kami juga, untuk kami berkumpul sebagai jemaat kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu ya Tuhan, tebusan darah-Mu. Kami berterima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang saat ini Tuhan mencemaskan bagi banyak orang, tapi Tuhan memberikan kepada semua kami yang kami alami adalah pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Berikan kami kesehatan yang baik untuk datang senantiasa bersyukur dan memuji menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru dan berkat yang baru, pencerahan yang baru bagi kami di hari ini dan untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 5, seperti yang sudah diumumkan, seperti yang sudah disampaikan baik di Facebook maupun di grup WhatsApp kita. Topik firman Tuhan hari ini adalah dari Roma pasal 5. Ya, Tuhan yang memastikan, bukan mudah-mudahan. Ya, puji Tuhan. Ya, amin. Bapak Ibu sekalian, jadi saya mengawali dulu dengan kesaksian ya Pak ya. Kesaksian. Sejak saya percaya, sejak saya diselamatkan, mulai dari hari itu dan sampai sekarang saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan dan ingin terus memberitakan kasih Kristus yang sangat luar biasa itu, ya. Dan beberapa kali saya juga menjadi utusan Injil ke beberapa daerah, dan memang semangat saya adalah semangat di mana agar orang lain mengerti kebenaran tentang kasih karunia Allah itu. Ya. Karena sejak saya tahu bahwa semua dosa saya sudah diampuni Tuhan, saya tahu siapa yang percaya pasti diselamatkan. Itu benar-benar seperti bagaimana ya? Luar biasa ya. Pengalaman hidup yang paling luar biasa dari semua hal yang pernah saya alami adalah ketika saya tahu Tuhan sudah mengampuni segala dosa saya. Dan kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Hanya ingin memberitahu itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya terdorong untuk menjadi pemberita Injil. Karena mengerti, hanya karena pertama kali saya tahu itu bahwa Yesus sudah mati menebus saya dari segala dosa. Ya. Jadi saya ke beberapa daerah diutus jadi utusan Injil. Ya, pokoknya menggebu-gebu terus. Semangat. Dan kadang-kadang kepentingan diri kita sendiri pun bahkan
bisa dikatakan seperti kurang kita pikirkan. Hanya karena semangat agar orang lain tahu kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu itu di awal-awal saya sudah diselamatkan, masih pemuda waktu itu ya, sampai saya berkeluarga, punya anak, masih terus hati saya ingin menyampaikan Injil Kristus ini kepada semua orang. Kemana saja Tuhan panggil saya untuk memberitakannya. Ya. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, ya pada saat itu saya tahu banyak juga orang yang sepertinya meragukan gitu ya. Meragukan dalam arti ini semangat 45 di awal-awal ini saja ataukah terus gitu ya. Tapi itu saya tidak pernah menjadi mengganggu semangat saya, tidak. Pokoknya saya pikir, wah sudah ini dia kebenaran yang luar biasa yang dikatakan bagaimana mengenali Yesus. Walaupun saya sejak kecil sudah dibesarkan di keluarga keluarga yang beragama Kristen, katakan begitu ya, umat Kristen. Tapi yang namanya mengerti kasih Allah yang terbesar itu belumlah. Dan mungkin bukan hanya saya yang seperti itu, Pak. Ya. Bukan hanya saya seperti itu. Dari mana saya tahu? Ya ketika saya diutus memberitakan Injil ke daerah-daerah, kalau saya tanya mereka atau saya saksikan kepada mereka bahwa saya percaya saya sudah pasti masuk surga, nanti reaksi yang muncul adalah, memang kamu udah pernah dari surga? Bukan berani kamu mengatakan pasti masuk surga. Memang sudah pernah dari surga, udah pernah lihat surga. Begitu ya. Dari mana kamu tahu pasti masuk surga? Ya, gitu. Apa kamu pernah di sana? Apa kamu sudah pernah dari surga sehingga kamu berani mengatakan kamu sudah pasti masuk surga? Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka bilang pendeta-pendeta saja nggak berani bilang begitu. Oh, saya jadi nangkap Bapak Ibu. Oh, berarti mereka ini bukan karena mendengar apa yang dikatakan Alkitab. Karena dia bilang pendeta-pendeta pengkhotbah saja tidak berani mengatakan bahwa mereka sudah pasti masuk surga. Kau berani mengatakan begitu. Jadi saya nangkap, oh berarti orang-orang ini bukan karena mendengarkan dan mengerti Alkitab, tetapi karena mereka mendapat hanya dari apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dan pengkhotbah itu bisa salah kan? Oh iya, saya nangkap di situ Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya betapa pentingnya kita melihat langsung dan membaca dan mempercayai apa yang tertulis di dalam Alkitab ya. Karena nanti di penghakiman Tuhan tidak tanya, ya kan? Siapa yang mengajarkannya kepadamu? Kan tidak ditanya begitu ya kan Pak? Tidak. Tidak ditanya seperti itu, saudara-saudara. Apakah kamu mempercayai firman-Ku? Tentunya Tuhan sudah tahu kan? Maksudnya adalah Tuhan akan menghakimi semua orang berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam Alkitab. Bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang. Bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh atau yang tertulis di mana di luar daripada Alkitab. Hanya melalui dan dengan Alkitab, firman Tuhan inilah nanti semua orang akan dihakimi. Makanya luar biasa kalau kita tahu isi Alkitab itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Iya, makanya penting dan luar biasa kita mengerti Alkitab itu sehingga kita tahu nanti bagaimana Tuhan menghakimi. Dan kita tahu bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mengerti
seperti apa nanti Tuhan menghakimi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi saudara-saudara, apabila kita mempelajari, membaca dan mengerti apa isi Alkitab ini, maka makin jelaslah bagi kita seperti apa kasih Tuhan yang terbesar dalam hidup kita ini. Ya. Dan untuk itu saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 5. Kita akan mulai dari sini. Kita akan melihat bagaimana apa kata Alkitab tentang jaminan, ya, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus, ya, jaminan keselamatan kita. Kita membaca dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Oke. Mari kita baca. Bisa dikurang sedikit. Dari ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, itu ayat 8. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pastikah? Pasti. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan coba melihat dari Alkitab, ya, fakta bahwa memang keadaan kita dahulu adalah orang-orang yang tidak layak, ya, di hadapan Tuhan. Nah, ini kita lihat di Roma pasal 3. Kita mundur dulu ke pasal yang sebelumnya. Ya. Roma pasal 3 dari ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan Roma pasal 3 dari ayat 10. Seperti ada tertulis, atau kita lihat dari 9, ya. Jadi bagaimana? Adakah kita punya kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, enggak punya kelebihan. Siapapun tidak punya kelebihan satu dengan yang lain. Itu kata firman Tuhan. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu di awal dipahami, dimengerti. Siapapun orangnya, dari suku bangsa manapun, apapun kedudukannya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, semua di bawah kuasa dosa. Nah, itu yang pertama kita lihat, yang harus disadari oleh semua orang. Ya, ya, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun manusia tidak ada yang benar. Kalau yang merasa benar,
banyak merasa dirinya benar. Gitu ya. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Ya, maka tadi saya katakan Tuhan menghakimi manusia berdasarkan apa yang tertulis di dalam firman ini. Jadi kita sukacita sekali setelah kita mengetahui firman itu. Amin. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Merasa sudah berbuat baik banyak. Merasa sudah berbuat baik. Ya kan? Merasa sudah menjadi orang baik banyak. Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang berbahaya kalau tidak mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Berbahaya kan? Kenapa? Karena berarti penghakimannya nanti, kalau Tuhan memperhadapkan firman ini kepada orang yang merasa dirinya benar, ya, merasa bahwa dia adalah orang yang berbuat baik, sudah menjadi orang yang baik, maka dia akan berhadapan dengan Allah, dengan firman Allah bahwa tidak ada yang baik, tidak ada yang benar seorang pun, tidak. Ya, saudara, nah ini tentunya dikutip dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 3 dan juga Mazmur 53 ayat 2 sampai 4. Tidak seorang pun yang benar, ya, tidak ada seorang manusia pun yang benar. Dan di ayatnya yang ke-23, lanjut kita lihat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya bukan berbuat dosa, karena semua orang telah berdosa, ya kan? Selagi tidak bisa membedakan berdosa dan berbuat dosa, itu pasti buta rohani. Percaya? Ya. Tidak bisa membedakan guru dan mengajar. Ya kan? Nah, istri saya itu mengajar anak saya. Tapi dia bukan guru. Statusnya. Gitu ya. Berdosa dan berbuat dosa itu tidak sama. Ya. Jadi semua orang telah berdosa. Termasuk yang dikatakan oleh Mazmur 51 ayat 7, sebab sejak dari kandungan telah berdosa. Bukan telah berbuat dosa. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Daud juga mengatakan itu. Dari kandungan sudah berdosa. Tidak dikatakan dari kandungan sudah berbuat dosa. Ya nggak mungkin lah bisa berbuat dosa dari kandungan. Belum pernah mencuri, belum pernah berbohong, belum pernah membunuh, tapi sudah berdosa. Itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pengertian itu sangat luar biasa kita dapatkan. Karena apa? Karena orang yang tidak bisa membedakan antara berdosa dan berbuat dosa selalu aja mengatakan saya ini adalah orang berdosa. Saya ini adalah orang berdosa. Sampai kapan Bapak Ibu jadi orang berdosa? Karena orang berdosa itu pasti mati. Karena upah dosa adalah maut. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa membedakan antara berdosa dan berbuat dosa. Alkitab mengatakan, dikatakan tadi, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang tinggal hanya adalah kemuliaan dunia. Kalau kehilangan kemuliaan Allah berarti yang akan terjadi apa? Kehancuran, kebinasaan. Itu yang terjadi kalau sudah hilang kemuliaan Allah dari manusia itu. Ya, yang adalah kemuliaan diri sendiri, yang adalah kemuliaan dunia, ya, dan itu pasti membawa kebinasaan. Jadi saudara-saudara, benarlah memang Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Benar sekali. Dan semua orang telah berdosa. Bahkan Daud mengatakan, dari dalam kandungan ibunya dia sudah berdosa. Dia berdosa bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia merampok sehingga dia dikatakan berdosa. Tidak.
Dari dalam rahim ibunya dia sudah berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sesuatu yang sangat luar biasa kebenaran yang disikapkan kepada kita dari firman Tuhan ini. Amin. Karena apa? Pada umumnya manusia mengatakan bahwa anak kecil itu, anak bayi itu adalah tidak berdosa. Ya kan? Mereka bilang, kalau ada peperangan misalnya, banyak korban termasuk anak-anak yang tidak berdosa katanya. Anak-anak tidak berdosa. Dari kandungan aja sudah berdosa, bos. Iya kan? Kalau mengerti apa kata firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat di situ bahwa benar sekali, betul sekali. Alkitab mengatakan tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya. Tidak ada manusia yang layak di hadapan Allah. Itu betul sekali. Itu benar sekali, benar. Ya. Saya ajak kita untuk melihat lagi satu hal lagi. Di Lukas 18 ayatnya yang ke-18, bagaimana Yesus juga menegaskan bahwa tidak ada orang yang baik. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Silakan, Pak. Katanya, "Guru yang baik, Ya. apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Ayat 19. Ayat 19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Luar biasa, ya. Jadi ini kelihatannya ini orang Farisi ini. Ya. Jadi orang Farisi ini mengatakan kepada Yesus, "Guru yang baik." Gitu ya. Karena di atas dia bilang, dikatakan, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi menurut dia perbuatan yang menyelamatkan supaya dapat hidup yang kekal. Lalu Yesus menjawab apa? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun manusia yang baik selain daripada Allah saja." Artinya kalau kau katakan aku baik, kata Yesus, berarti aku adalah Allah, karena tidak ada manusia yang baik. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Iya. Karena Yesus tahu orang ini sudah merasa jadi orang baik karena perbuatan-perbuatannya melakukan hukum Taurat. Ya. Merasa dia sudah jadi orang baik, makanya dia bilang, "Guru yang baik. Perbuatan baik apakah yang harus kulakukan?" Jadi perbuatan baik. Tapi Yesus mengatakan apa? Tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Jadi benar itu, saudara. Tadi dikatakan pertama-tama oleh Rasul kita, Rasul Paulus, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada yang berbuat baik. Daud juga mengatakan, dari kandungan sudah berdosa. Yesus juga mengatakan, tidak ada yang baik. Seorang pun tidak. Hanya Allah saja yang baik. Kalau kita katakan Yesus baik, berarti dia Allah. Dia manusia Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Untunglah ada yang baik. Untunglah ada orang baik pernah datang ke dunia ini. Amin. Luar biasa. Kalau tidak, binasalah kita semua. Ya, karena hanya orang baik itulah yang menjadi kebaikan kita. Kebaikan dia di atas kayu salib sebagai puncak daripada pengorbanannya untuk menanggung segala dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi setelah melihat semua ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa sekarang kita bisa memahami
Ya, pertama-tama memang betul tidak ada manusia yang layak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang layak. Saudara-saudara, 100% tidak ada yang layak. Hanya satu tadi yang baik, yaitu siapa? Hanya Allah saja, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara. Jadi berarti kebaikan kita tidak berlaku. Amin. Iya. Iya. Itu penting kita pahami. Sangat luar biasa. Tidak ada kebaikanmu, tidak ada kebaikanku yang berlaku. Kan Yesus sudah katakan tadi, kenapa kau katakan aku yang baik-baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Amin. Kalau kau katakan aku baik, kata Yesus, berarti aku Allah. Dan hanya kebaikan Allah yang benar-benar bisa diterima oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, orang-orang yang merasa sudah berbuat baik nggak bakalan terima ini. Seperti orang Farisi ini. Tidak akan terima dia. Wah, mas, saya juga orang baik. Iya, menurut kamu orang baik. Tapi menurut Tuhan yang menghakimi, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada yang baik satu orang pun. Amin. Saudara-saudara, begitu banyak orang di dunia ini merasa dirinya adalah orang baik. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada yang baik. Jangan lihat dirimu adalah orang yang baik. Ya, engkau adalah daging. Amin. Engkau adalah manusia daging yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan engkau bukan Allah. Karena hanya Allah yang baik. Amin. Hanya Allah yang baik, Bapak Ibu Saudara. Maka kebaikan kita haruslah kita pahami adalah kebaikan Allah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kebaikan Allah itu sampai pada kita? Bagaimana kebaikan Kristus Yesus yang adalah manusia Allah sampai kepada kita? Dan bagaimana kita menerimanya? Dan bagaimana kita memilikinya? Sehingga kita akhirnya bisa dipandang menjadi orang baik. Amin. Bagaimana kita yang tadinya menjadi orang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa? Karena kalau kita adalah orang berdosa terus, sampai kapan saudara menjadi orang berdosa? Sampai mati. Upah dosa adalah maut, harus berhenti. Ada titik harus berhenti, di mana pasti kita bukan orang berdosa lagi. Amin, saudara? Amin. Harus berhenti. Orang yang tidak benar harus berhenti menjadi benar di suatu titik. Tapi titiknya di mana? Di kebaikanmu? Di kebaikanku? Tidak. Saudara ya. Jadi ini luar biasa. Saya merenung-renungkan ini padahal firman Tuhan yang kebaikan kasih karunia Tuhan ini. Iya ya, luar biasa ya Tuhan Yesus. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri ya. Menyangkal diri itu bukan berarti yang tadinya hanya pencuri, yang tadinya perampok di bank kemudian jadi pencuri ayam, ya kan? Bertobat namanya ya. Bertobat kecil-kecil, bertobat makin mengurangi dosa-dosanya gitu kan. Biasanya orang mengatakan ya itu bertobat, udah bertobat itu. Ya, bertobatnya bagaimana? Ya, dulu itu perampok bank, sekarang cuma curi ayam. Sama aja. Mengurangi dosa gitu kan. Saudara. Nah, apakah itu membuat orang menjadi orang baik? Ya. Kita lihat, saudara, di mana Tuhan tuntaskan masalah ini. Oke? Ya, jadi sekarang jelas. Kalau begitu persoalan dunia, persoalan manusia dengan Allah. Apa Bapak Ibu Saudara? Dosa. Maka Tuhan harus deal, maka Tuhan harus berhadapan dengan apa? Dengan dosa. Tuhan bukan berhadapan dengan kebaikan manusia, tidak. Karena tidak ada manusia yang baik. Amin. Amin. Jangan kira bahwa Tuhan akan berhadapan dengan perbuatan baik.
Tidak. Nah, ada kan yang baik kan? Nah, apa kurang jelas? Apa kurang clear, saudara-saudara? Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, tidak ada yang baik seorang pun, kecuali Allah saja. Amin. Nah, ini berarti apa? Allah harus berhadapan dengan apa? Dengan yang membawa masalah. Apa yang membawa masalah itu? Dosa itu sendiri. Tuhan harus berhadapan dengan dosa itu. Harus. Manusia tidak bisa berhadapan dengan dosa. Manusia berhadapan dengan dosa, binasa lah. Ya kan? Hanya Allah yang bisa, saudara-saudara, menyelesaikannya. Saudara dan saya tidak bisa, manusia tidak bisa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itulah Tuhan Allah Dia langsung berhadapan, ya, melawan dosa. Caranya bagaimana melawan dosa, saudara-saudara? Ya, kita lihat dulu di 2 Korintus pasal 5. Nah, ini dia. Luar biasa, saudara-saudara. Selalu rasul kita bangsa lain, rasul kita Paulus yang memberikan, ya, kunci-kunci kebenaran untuk kita mengerti seperti apa Allah memberikan kepada kita damai sejahteranya itu. Di 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-19 dan 21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Inilah saudara-saudara berita yang terbesar. Inilah saudara-saudara kabar baik. Inilah berita yang luar biasa. Inilah berita sukacita. Inilah berkat yang terbesar saat ini Allah berikan kepada umat manusia. Yaitu apa? Allah mengajak semua manusia untuk apa? Berdamai. Amin. Damai. Tuhan tidak katakan, ayo berapa banyak, kau harus buat baik, kau harus begini, kau harus berdoa semalam suntuk, kau harus berpuasa, macam-macam. Nah, Tuhan tidak mengatakan begitu, saudara. Ya, Tuhan mengajak berdamai, ayo damai. Amin. 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 Bayangkan saudara-saudara, manusia yang berdosa, manusia yang berbuat dosa, manusia yang memberontak kepada Allah, tapi apa? Allah mengatakan apa? Dengan lemah lembut dia katakan apa? Ayo berdamai. Wow. Di kehidupan siapa itu saudara-saudara bisa kita lihat dengan jelas, dengan terang? Di kehidupan siapa kita lihat pemberontak yang luar biasa, pembunuh, pemimpin yang membawa pemberontakan kepada Allah dan yang menghina Allah dan yang membunuh orang-orang yang menjadi pengikut Allah. Tapi Tuhan katakan kepadanya, yuk berdamai yuk. Di kehidupan siapa saudara-saudara? Rasul Paulus, Saulus, saudara-saudara. Di dalam kehidupan Saulus itu Tuhan taruh kebenaran kasih karunia yang luar biasa itu. Amin. Mendamaikan dunia yang memberontak kepadanya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran Saulus yang sangat jahat luar biasa itu. Dan dia mengakui bahwa dia adalah orang yang jahat. Sebelumnya kan dia katakan, akulah orang yang paling hina, akulah orang yang paling berdosa di seluruh dunia ini, kata dia. Kata Paulus. Kenapa? Karena dia sudah melakukan pemberontakan yang luar biasa, ya, menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus dan terus menganiaya mereka. Tapi Tuhan katakan apa? Ayo kita berdamai. Luar biasa. Luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian. Hatinya terbuat dari apa ya Tuhannya? Ya. Jadi ada orang misalnya ya menjahati Pak Marbun ya.
rumahnya dilempar, deras. Di jalan dia disiram pakai air panas. Ya kan? Kemudian dipukuli. Ya. Tapi bagaimana? Datang dia ke rumah, misalnya ke rumah Pak Marbun. Bapak bilang apa? Damai yuk. Luar biasa. Apa kita bisa seperti itu, saudara? Menurut latar belakang kita sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa, tidak akan pernah bisa, saudara. Ada orang misalnya, ya, saudara, dia merampok, dia membunuh. Kemudian keluarganya datang sama saya. Pak, tolonglah Bapak yang dihukum. Ini hukuman mati. Bapak aja yang dihukum ya, Pak Charles Mamora, yang terus teriak-teriak dari mimbar menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana Pak Sinaga? Apa saran Bapak pada saya? Saya terima atau tidak tantangan itu? Pak Sinaga bilang jangan Pak. Kenapa? Itu bukan salah Bapak. Itu salah dia. Dia yang harus apa? Dihukum. Iya, saudara. Tapi Yesus Tuhan kita sudah saudara, dia 21 dikatakan apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Amin. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, dia suci. Saudara-saudara, kudus di dalam seluruh hidupnya, mulai dari kandungan. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dia suci di dalam rahim Maria. Sampai dia lahir, sampai dia melayani seluruh bangsa Israel. Dan sampai dia naik ke atas kayu salib itu, dengan semua penderitaan, penghinaan, dan segala siksaan yang dilakukan. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah berkata sesuatu yang melanggar hukum Allah. Dia dibuat menjadi dosa. Dia dijadikan menjadi tumbal saudara dan saya. Supaya apa? Ayat itu mengatakan ayat 21. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Supaya bisa di dalam dia, di dalam Yesus. Dengan semua kebaikan yang dilakukannya. Semua pengorbanan dan penderitaan yang ditanggungnya saudara-saudara. Segala dosa yang ditimpakan kepada dia, pemberontakan saudara dan saya, penghinaan, dan semua hal yang buruk yang ada pada diri kita, itu ditimpakan kepada Yesus Kristus, dan dia menanggung hukuman itu. Supaya, untuk apa? Supaya kita dibenarkan di dalam dia oleh Allah. Amin. Kita jadi benar. Amin. Amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di mana kebaikan saya? Di mana kebaikan saudara? Di mana kebaikan orang-orang? Tidak ada, saudara. Amin. Inilah berita yang terbesar. Inilah berita yang luar biasa, saudara-saudara. Saat ini berkat yang terbesar, tidak ada berkat yang melebihi daripada berkat Tuhan kasih karunia ini. Amin. Dan itu sebabnya suatu saat nanti, kalau orang tidak menerima keselamatan hanya melalui kasih karunia Allah, melalui iman, pengampunan segala dosa, maka orang itu adalah orang yang sangat menyesal luar biasa di hari penghakiman nanti. Karena dia akan binasa kekal selama-lamanya, padahal Tuhan sudah mengajak untuk berdamai. Amin. Damai sejahtera bagimu, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Saudara-saudara, tapi ada orang mengatakan, tapi kan Pak, tapi, saudara-saudara, iya, memang, Yesus memang mati hapus dosa, tapi, iya memang Yesus juru selamat, tapi, ya memang kita, ya Yesus memang membawa, menjanjikan surga bagi kita, tapi, ya memang Yesus itu ada juru selamat, tapi terus. Ya, tapi. Saudara tahu nggak maksudnya? Tapi itu. Kau sudah menyangkal. Dan pasti kau menyesal. Betul, saudara? Amin. Iya. Iya, memang. Memang, ya Alkitab memang mengatakan begitu, ya. Tapi
Itulah pintarnya iblis. Tahu saudara bagaimana iblis menipu Hawa di Taman Eden? Bagaimana caranya? Dan sampai sekarang itu juga trik iblis karena sangat ampuh untuk menyesatkan manusia. Bagaimana caranya? Saudara, Tuhan mengatakan apa? Jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Tapi iblis bilang apa sama Hawa? Oh, enggak benar begitu. Tidak. Ya. Lalu Hawa mengatakan apa? Iya, tapi Tuhan mengatakan untuk pohon yang di tengah-tengah taman ini kami tidak boleh makan dan juga tidak boleh raba. Mana ada dikatakan tidak boleh raba? Tidak boleh makan. Itulah ketika sudah berhadapan dengan iblis, dengan pengajaran yang sesat, kebenaran itu dicampur aduk. Dan hilanglah kebenaran itu sendiri. Dan yang ada adalah apa yang Paulus katakan apa? Karena ragi sedikit semua adonan menjadi rusak, hamil, menghamirkan semua adonan. Sudah. Ya. Licik. Iblis itu pintar. Jadi firman itu diputar balik, ya kan? Injil itu diputar balikkan. Dan saudara tahu bentuk-bentuk yang sekarang ini, oh banyak yang seperti itu. Oh tidak cukup hanya dengan iman. Karena apa? Harus berbuat baik. Oh ya? Di mana itu dikatakan di Alkitab? Ya tapi menurut saya sih, ya perasaan saya sih, ini perasaannya yang dibawa. Saudara-saudara, perasaanmu itu sudah berdosa, udah jatuh. Tidak bisa itu jadi standar kebenaran. Amin. Yang benar itu ada dalam firman. Tapi kan Pak, kita masih, kan setiap hari kita masih buat dosa. Masa itu juga diampuni? Saya rasa nggak mungkin. Saya rasa lagi. Saudara, coba kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ya. Ya. Jadi ini jangan rasa-rasa ya, tapi apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman, dan semua orang bebas percaya atau tidak. Betul? Ya, Tuhan mengajak saudara untuk percaya. Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kita lihat. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Ya, pelanggaran siapa yang buat? Kita. Tapi kan Pak, kan hanya dosa warisan yang dihapus oleh Tuhan Yesus. Oh ya, di mana itu di Alkitab dibilang? Hanya dosa warisan. Pintar mencampur baurkan, mencampur adukkan kebenaran itu dengan ide manusia. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, kenapa buku-buku tebal-tebal yang saya tunjukkan kepada saudara tadi, karena itulah yang menguasai pengajaran. Dari situlah yang menguasai pemikiran daripada jutaan, ratusan juta umat manusia di dunia ini. Ya. Dan itu perlu kita tahu bagaimana dia mencampurkan, ya kan, idenya sendiri, pemikirannya sendiri dengan kebenaran firman Allah, dan akhirnya itu bisa menjadi menyesatkan. Di sini dikatakan bahwa sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di mana? Di atas kayu salib. Sudah selesai, tetelestai, sudah sempurna, sudah selesai semua. Dosa-dosamu ditanggung oleh Kristus. Amin. Dosa yang mana? Saudara, hanya 3 waktu. Dimensi waktu. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau semuanya, itu artinya apa? Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan yang akan datang. Masa sih Pak, belum kita buat sudah diampuni? Loh. Saya mau bertanya, waktu Yesus disalibkan, dia bisa lihat nggak? Sampai sekarang ini dan juga sampai kekekalan. Bisa. Terus yang dipikirkan oleh Yesus, darahnya untuk mengampuni yang mana? Yang waktu itu begitu? Tidak, saudara.
Alkitab mengatakan bahwa Kristus mati untuk mengampuni segala dosa manusia dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itulah kebaikan Allah. Amin. Amin. Itulah kebaikan Allah, saudara-saudara, yang terdapat di dalam Kristus Yesus, karena Dia adalah kepenuhan Allah. Amin. Iya. Dan kepenuhan Allah itulah yang dikaruniakan, dianugerahkan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Amin. Luar biasa, saudara. Jadi percaya kepada Yesus, kebenaran firman Allah, jangan banyak tapinya. Karena itu kembali kita Taman Eden itu, trik-trik daripada iblis itu. Ya, tapi ya benar itu Pak Sinaga. Tapi ya kan, langsung ada penyangkalan di situ kan? Iya, sudah. Ya memang semua dosa kita sudah diampuni Tuhan, tapi kan kita masih buat dosa, Pak. Tuhan juga tahu. Dan karena Dia tahu, makanya Dia melakukannya untuk semuanya. Amin. Jadi bukan sebagian, saudara-saudara. Dosa kita diampuni oleh Tuhan ketika Dia mati disalibkan. Dia tidak mencicil dosa-dosa manusia itu dengan darahnya. Itu terjadi ketika masa Perjanjian Lama, ketika dipersembahkan korban darah domba. Benar, dicicil itu. Ya, kredit. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa masih kredit? Lunas dibayar. Tadi ayat hafalan anak sekolah minggu, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itulah kebaikan Allah, saudara. Amin. Jadi kita jangan selalu berpikir kebaikan Allah itu adalah kalau kita selalu mendapat hal-hal yang bersifat materi. Ya, itu juga benar. Itu adalah kebaikan Allah. Kita harus bersyukur untuk itu. Amin. Diberikan kesehatan, kita harus bersyukur. Berikan rezeki, diberikan berkat-berkat, kita juga harus bersyukur. Tapi saya kasih tahu kepada saudara, ya, jangan mulai dari situ. Rasa syukurmu. Amin. Iya. Karena itu semua sudah tercakup di dalam kebaikan Allah di atas kayu salib. Amin. Harus mulai dari situ. Karena kalau berbicara tentang bersyukur untuk hal-hal jasmani, kesehatan, segala uang, deposito, saudara nggak menyembah Yesus juga, saudara bisa dapat itu. Betul? Iya. Nggak usah percaya Yesus. Saya jamin. Dijamin. Saudara pasti banyak rezeki, banyak berkat. Anak-anak saudara masih bisa tetap kok, bisa berhasil jadi dokter, jadi pengacara, jadi apapun, walaupun nggak percaya Yesus. Mau coba? Tidak usah lah. Ya kan kalau sudah benar, buat apa coba yang salah? Amin. Iya, kalau kita sudah di posisi yang sudah benar, buat apa mencoba yang salah lagi? Teruskan apa yang benar. Hiduplah di dalam kebenaran. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa kebaikan Tuhan itu. Sangat luar biasa. Hanya itu aja kita renungkan setiap hari, sebenarnya kita ini menjadi orang yang sangat memiliki kekuatan batin oleh Roh Kudus. Amin. Iya. Karena itulah pusatnya sukacita kita, sumber sukacita kita. Kematian, penguburan, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Saudara, kita lihat. Saya bawa kita untuk melihat dulu Ibrani 10 ayat 10. Nah, Ibrani 10 ayat 10 ini secara khusus berbicara bagaimana juga Allah memulihkan pemberontakan daripada bangsa Israel dan membuktikan bahwa darah Kristus itu menebus dosa semua orang, semua bangsa, baik bangsa Israel maupun bangsa lain. Ya, saudara, kita lihat Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Banyak orang berpikir bahwa kalau dia memberikan persembahan di gereja, memberikan persepuluhan, maka orang itu akan menjadi kudus di hadapan Tuhan. Oh ya?
Alkitab mengatakan karena darahnya itulah kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Apalagi yang mau ditambahkan? Ya saudara, mau ditambahkan lagi? Pakai apa lagi? Mau ditambahkan? Mau ditambahkan dengan perbuatan lagi, perbuatan manusia, perbuatan daging. Wah saudara, itu sama aja mencemari, mencederai apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Tidak saudara. Saudara melakukan hal yang baik, saudara melayani, saudara berbuat baik, saudara mengucap syukur, saudara berkorban, mengasihi semua orang, memberitakan Injil, berkhotbah, mendukung gereja dan lain sebagainya. Bukan untuk menambahkan supaya apa yang dilakukan oleh Kristus makin baik, makin sempurna. Memang sudah sempurna. Amin. Maka kita dikatakan sudah kudus sekali untuk selama-lamanya. Tapi itu saudara lakukan semuanya adalah buah dari apa? Pengertian tentang hal itu. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus firman-Nya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Selalu membawa damai sejahtera. Karena pengertian yang timbul, ya, itu adalah buah pengertian dari kebenaran yang kita terima. Bahwa kita sudah kudus sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada perbuatan saudara menambahkan kekudusan lagi. Pakai apa saudara mau menambahkan kekudusan lagi? Saudara-saudara, darah Yesus sudah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Sehingga saudara-saudara dan saya berbuah karena pengertian kita akan kebenaran tersebut. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Itu berarti bukan lagi perbuatan kita. Amin. Itu berarti sudah merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus. Amin. Apa sih masalahnya orang Israel itu, saudara-saudara? Orang Israel itu bukan orang yang tidak baik. Mereka sangat baik, saudara-saudara. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Amin. Di Roma pasal 10 kan dikatakan, Paulus mengatakan, orang Israel sungguh-sungguh giat untuk Allah, bukan untuk iblis. Nggak dikatakan di Alkitab bahwa orang Israel sungguh-sungguh giat untuk iblis. Enggak. Dan semua juga orang yang beragama di dunia ini juga mengatakan sungguh-sungguh giat untuk Allah juga kan. Apa mereka bilang kami mau pergi beribadah untuk iblis? Kan enggak. Kami mau pergi beribadah untuk Tuhan. Benar nggak saudara? Dan apa yang dilakukan? Ya kebaikan lah. Kebaikan menurut siapa? Kebaikan menurut daging. Karena tadi Yesus sudah mengatakan tidak ada yang baik satu orang pun kecuali hanya Allah saja. Amin. Amin. Dan kebaikan Allah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Dan ditawarkan, disodorkan kepada setiap orang yang percaya melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Setiap orang percaya beroleh hidup yang kekal, berdamai dengan Allah. Semua dosamu sudah diampuni. Itu saudara. Jadi sekarang kita kembali ke Roma 5 ayat 8 sampai 10. Ya. Saudara. Tadi dikatakan ya. Kita baca sekali lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Oleh karena untuk Kristus kita. telah mati untuk kita. Amin. Bagaimana saudara bisa menilai kebaikan Allah? Ya kalau apa yang saya harapkan belum berhasil, ada keinginan saya misalnya, ya mau mendapatkan sesuatu yang perlu bagi kebutuhan hidup saya, ya belum berhasil, saudara-saudara. Apa saya menilai Allah itu tidak adil? Ada orang nggak yang menilai Allah tidak adil, saudara-saudara? Banyak. Kalau saya Allah enak aja. Untung saya nggak bisa jadi Allah. Iya kan? Benar nggak saudara? Iya. Gampang sekali menilai Tuhan dari apa yang kau pikirkan. Allah
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Amin. Itu yang dikatakan. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Dan itu adalah kasih yang sempurna. Amin. Tidak ada kasih lagi yang lebih besar dari situ. Maka pusatnya adalah bagaimana bersyukur tentang kasih Allah yang terbesar itu. Bagaimana kita memberitakan kasih Allah yang terbesar itu. Amin, saudara. Tidak ada perbuatan saudara yang akan lebih besar daripada memberitakan kasih Allah yang paling besar. Itu semua di bawah, saudara. Dan harus bersumber dari kasih Allah yang besar ini. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Ketika kita masih berdosa. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Betul itu. Dulu kita memang adalah orang berdosa. Tetapi sesudah Kristus mati, membayar semua dosa-dosa kita, lunas dibayar. Kalau saudara berhutang, saudara tentunya tidak akan keberatan kalau memang saudara dikatakan adalah orang yang berhutang. Betul? Iya, kenyataannya memang begitu. Hiduplah sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau semua hutang saudara sudah dilunasi, lah saudara keberatan nggak kalau dikatakan masih orang berhutang? Keberatan lah, nggak sesuai dengan kenyataan itu, ya kan? Makanya saudara, sekarang orang sudah tahu Yesus mati disalibkan menebus semua dosa, lunas dibayar, ya, dengan kebaikannya yang sempurna, kasih yang sempurna di atas kayu salib. Yesus berkata sudah selesai, kudus sekali untuk selama-lamanya. Tapi selalu orang mengatakan apa? Kasihanilah aku Tuhan, orang berdosa ini. Astaga, nada. Ya, apa yang merasukimu, ya kan? Iya. Kenapa? Ya, saudara. Gimana logikanya? Masuk akalnya? Sebelum berhutang dibilang orang berhutang, iya terima. Sesudah dilunasi hutangnya dibilang orang berhutang, terima juga. Nah, ada apa dengan dirimu? Iya kan? Dan itu hanya bisa diubah oleh apa? Diubah oleh firman Tuhan. Itu luar biasa. Amin, saudara? Karena iman timbul dari pendengaran. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan? Dulu. Saudara-saudara. Iya, kalau dibilang kau orang berhutang kan? Oh iya, dulu. Gitu jawabnya. Cerdas, pinter, luar biasa. Amin. Jangan udah bayar juga utangnya, udah lunas dibayar. Masih, oh iya, saya orang berhutang. Udah lunas kan? Iya. Orang berhutang juga kan sekarang? Iya. Bapak ini sampai kapan? Amin. Kan sudah ada titik di mana itu selesai. Amin. Sudah selesai, ada titik puncaknya. Sudah selesai. Dan sekarang sudah berubah. Itu namanya ciptaan baru. Amin. Itu namanya manusia baru. Manusia di dalam Kristus, manusia baru di dalam Kristus yang sudah diperbaharui oleh roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam kekudusan Kristus yang sesungguhnya, bukan dalam kekudusan kita. Saudara. Amin. Ini sudah clear sekali, sebetulnya sangat luar biasa ya. Saudara-saudara. Tapi entah apa yang merasuki banyak orang yang susah untuk menerima bahwa Tuhan memberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga. Bukan mudah-mudahan. Dia berapa dikatakan? 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Murka Allah yang terbesar itu di mana? Di lautan api neraka. Betul? Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin, saudara-saudara. Murka Allah yang akan datang dan juga murka Allah yang hari ini. Amin, saudara. Itu adalah keselamatan kita yang penuh, yang sempurna. Jangan seperti banyak orang, banyak juga pengkhotbah-pengkhotbah, banyak juga pendeta-pendeta dari mimbar. Hati-hati. Sekarang sudah mulai muncul 666 antikristus, lambang daripada apa? Binatang itu. Ya, antikristus. Saudara-saudara,
Tahukah saudara-saudara bahwa antikristus tidak akan muncul sebelum pengangkatan tiba? Amin. Ya, banyak orang sekarang ditakut-takuti begitu. Ini sudah ada cap nanti akan semua menjadi satu sistem, ya kan? Karena apa? Karena antikristus sudah muncul. Di mana antikristus? Kan Paulus sudah mengatakan ada yang menahannya. Amin. Ada yang menahan antikristus itu apa? Dia itu tubuh Kristus. Pemberitaan Injil kasih karunia Allah, program kasih karunia Allah harus berakhir dulu, yaitu penyelamatan setiap orang yang percaya kepada Yesus yang mati menghapus segala dosa dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau sudah genap jumlahnya, baru kita diangkat ke surga dan baru antikristus masa sengsara di bumi. Tapi sekarang ini banyak yang berkhotbah antikristus sudah datang. Nah, Allah sudah berjanji memberikan kita kepastian diselamatkan dari murka Allah. Karena antikristus itu adalah merupakan bagian daripada pencurahan daripada murka Allah kepada dunia atas penolakannya terhadap Injil kasih karunia saat ini. Dan terutama penolakan orang Israel kepada Yesus sebagai Mesias. Kita tidak dapat bagian di situ, tapi banyak orang sekarang membawa dirinya ke situ. Silakan. Oh enggak? Gua. Saudara ya. Silakan aja. Karena itu membawa duka cita. Itu enggak membawa sukacita. Berbicara tentang antikristus itu bukan sesuatu yang membawa sukacita buat keluarga kita. Amin. Jauhkan itu dari keluargamu. Enggak usah dengarin yang begitu-begitu. Ya, habis kuotamu hanya membuka YouTube mereka. Buka aja channelnya Gerika Makedonia. Amin. Iya. Saudara, puji Tuhan. Ya, kita memerlukan sukacita dan damai sejahtera yang terus menggerakkan hidup kita setiap hari. Amin, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Pasti. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Pasti dan pasti. Iya. Tapi sekarang banyak orang mengaku percaya Yesus. Ya semoga, mudah-mudahan, ya kan? Ya tergantung Tuhan lah. Lihat nantilah, ya kan? Tergantung Tuhan. Lihat nanti katanya. Saudara, ya, mana bisa kita pastikan itu? Itu adalah rahasia Tuhan. Hahomion di Tuhan ini, kata orang. Kan sudah dibukakan di sini. Apa sih arti hahomion? Hahomion itu kan rahasia kan? Kan rahasianya udah dibukakan. Saudara-saudara, berarti kita bisa tahu kan? Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 13. Boleh, bisa nggak kita tahu kemana kita akan pergi kalau kita meninggalkan dunia ini? Oh, mana kita tahu itu Bapak, ya kan? Memangnya kita Tuhan? Memangnya kita udah pernah dari surga? Ya. Firman Tuhan ini saudara-saudara adalah firman yang benar 100%. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan ini tidak akan pernah salah. 100%, bukan 99%. 100%. 1 Yohanes 5 ayat 13. Kita baca. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Ya tapi banyak orang yang tahu nama anak Allah tapi dia nggak yakin dia pasti masuk surga. Ya jangan hanya tahu namanya doang. Tahu karya penyelamatannya di atas kayu salib. Amin. Jangan hanya bilang dalam nama Yesus semuanya sembuh. Dalam nama Yesus semuanya. Semuanya apa? Ya, ini bukan zaman kerajaan. Ini zaman kasih karunia Allah. Percaya Yesus darahnya tertumpah mengampuni semua dosamu. Pasti kau tahu kau pasti masuk surga. Amin. Karena kebenaran itu akan menuntun engkau kepada pengertian yang benar. Jadi tahu. Amin. Saudara, iya. Saya kan sudah bilang di kesaksian saya, saudara-saudara. Saudara, saya sangat bersyukur
pada Tuhan. Saya buat kesaksian saya itu di YouTube di Jendel Gerika Makedonia. Biar apa? Biar semua orang bisa menonton bahwa saya katakan saya pasti masuk surga, ada di situ ceritanya. Ya. Jangan seperti banyak orang yang mengaku sudah mengenal Yesus, sekarang sudah menjadi orang yang terkenal, tapi nggak tahu kita bagaimana ceritanya orang ini bisa menjadi Kristen. Bagaimana ceritanya menjadi orang ini mengatakan bahwa dia adalah orang yang pengikut Yesus. Ya, hanya mengatakan bahwa saya sudah terima Yesus, undang Yesus masuk ke dalam hati. Apa itu? Saudara, iya kan? Atau misalnya ditanya seorang pendeta, pengkhotbah yang tadinya dari kepercayaan yang lain kemudian masuk ke Kristen, ditanya, Pak, boleh Pak diceritakan bagaimana Bapak awalnya pertobatan Bapak? Ya, memang waktu itu saya sedang dalam keadaan di mana saya sangat stres luar biasa, memikirkan sesuatu hal sangat luar biasa stres, tapi ada sesosok berjubah putih mendatangi saya. Kakek-kakek lagi. Nenek-nenek ya, kakek-kakek. Iya kan? Kemudian dia mengatakan, jangan kamu takut, jangan engkau takut, tapi ikutlah aku. Nah, dari situlah saya mengenal Yesus. Oh ya? Apa itu? Iya kan, saudara-saudara? Bagaimana kita tahu bahwa itu Yesus? Karena iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Sekarang udah banyak pengikutnya. Itu, saudara. Jadi saya membuat di dalam video itu, bagaimana saya tahu saya pasti masuk surga. Awalnya itu bagaimana? Nah, itu penting. Karena apa? Karena anak-anak saya juga perlu mencocokkan apa yang mereka percayai dengan apa yang saya imani. Amin. Ya, suatu saat Tuhan berkenan berikan sampai kepada cucu-cucu juga. Mereka juga bisa melihat, oh iya, berarti seperti ini ya kepercayaan kakek saya ya. Oh iya. Iya, opung saya ya. Lah, mereka mau menyimpang. Tidak bisa, sudah ada di situ. Amin, saudara? Nah, itu. Kalau warisan tanah nggak ada, itulah warisannya. Karena kita adalah ahli waris surga. Amin. Buat apa kumpul keluarga tapi nggak jumpa di surga? Benar nggak, saudara? Harus itu. Jadi dikasih video seperti itu. Dan saya juga sebetulnya merindukan semua guru-guru saya, pengajar-pengajar saya itu, seandainya dulu mereka itu membuat suatu dokumentasi melalui video bagaimana mereka diselamatkan. Nah, itu akan menjadi satu berkat yang besar buat generasi orang percaya berikutnya. Amin. Mereka bisa melihat, oh iya ya, berarti yang harus kita percayai adalah ini. Yesus mati hapus segala dosa. Ya kan, saudara? Jangan sampai tadi jatuh kepada kesaksian-kesaksian yang tadi. Menerima, melihat, ya kan? Sosok yang berbaju putih, kemudian datang tiba-tiba ke dalam kamar, kemudian mengucapkan, ikutlah aku, ikutlah aku. Wah, bahaya itu, saudara. Itu penyesatan namanya. Karena semuanya sudah terbuka di dalam apa? Di dalam Alkitab ini, di dalam firman Tuhan ini. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai orang kudusnya Tuhan sangat bersyukur karena kita punya firman Tuhan yang benar 100%. Tiada salah. Amin. Semua hidup kita ukur dan kita nilai berdasarkan firman Tuhan. Dan disitulah sukacita kita. Bukan mudah-mudahan, tapi ini adalah suatu kepastian 100% karena firman Tuhan tidak akan berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita bisa baca itu setiap saat. Dan itulah sumber damai dan sukacita kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Doakan supaya pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini, selama kita diberikan Tuhan hidup yang panjang, diberikan kita kesehatan yang baik,
diberikan kita berkat dan rezeki, maka semuanya kita akan melakukan bagaimana agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudaraku, diberkatilah semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil kasih karunia Allah pada siang hari ini, dan biarlah kita tambah semangat dan terus semangat untuk mengobarkan kabar baik yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Sebab janji Tuhan, besarlah upahmu di surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, pada siang hari ini kembali firman Tuhan menyertai, membukakan kepada kami segala kebaikan, kemurahan hati Tuhan, rahasia pertolongan Tuhan yang sempurna, kebaikan yang sungguh-sungguh mulia, yang sudah sampai kepada kami dan sudah kami terima melalui iman. Kebaikan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah rela mati berkorban di atas kayu salib, memberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada keraguan. Amin. Karena firman Tuhan ada tertulis di tangan kami, dan kami bisa menyaksikan itu setiap hari, setiap saat. Terima kasih Bapa. Buatlah hati kami ya Roh Kudus terus bertumbuh untuk rindu mengenali kebaikan-Mu yang luar biasa ini. Karena terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sampai pada kami. Terlalu besar kasih Tuhan yang sudah kami terima. Dan kami rindu agar orang lain juga memperolehnya. Kami rindu agar orang lain juga menikmati sukacita, damai sejahtera, kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Terberkatilah semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah semuanya. Diberikan kesehatan yang baik. Diberikan berkat rezeki yang berlipat, kecukupan segala kebaikan Tuhan. Biarlah dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.